kemuliaan. Hari ini sedikit berbeda karena saya khotbah hanya di bawah 20 menit kurang lebih, Bapak Ibu. Kita akan banyak menyembah Tuhan. Karena tema anak manusia dalam wajah yang keempat, kita lihat Yeskiel 1 ayatnya yang ke-10. Yeskiel 1 ayatnya yang ke-10. Yuk sama-sama kita baca kerinduan Christians. 3, 2, ya. Buka mereka. Dan buka Raja Wali di belakang. Saudara pernah berpikir dari keempat makhluk wajah yang ada di atas suci Allah? Saudara bayangkan Nabi Yeskiel dalam penglihatan agung, ketika dia melihat yang namanya singa, melihat Raja Wali, melihat embun, dia penuh dengan kekaguman. Dan di tengah keempat makhluk itu, Yeskiel mengenali sebuah wajah yang mulia, sebuah wajah berasal dari kaumnya, wajah berasal dari bangsanya, dari sukunya, yaitu wajah anak manusia. Wajah siapa Bapak Ibu? Anak manusia. Anak manusia. Saya tadi malam dari Jumat nyampe khotbah ini Bapak Ibu, sebagai orang yang dididik secara teologi, sebagai orang yang dalam anugerah Allah sekolah teologi sampai yang paling tinggi, saya sudah menyiapkan anak manusia datang untuk melayani. Tidak bahannya, anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya, tidak ada bahannya. Tapi tadi malam ketika lagi nyiapin khotbah, Tuhan tarik saya dari karya Roh Kudus, tarik saya untuk menyampaikan ini satu poin. Bapak Ibu, dari semua keempat makhluk itu, dia menempatkan wajah manusia di kiri, kanan, di belakang, atau di depan? Depan. Seakan-akan Tuhan ingin ngomong sama kita. Seakan-akan Tuhan ingin dekat sama kita. Seakan-akan Tuhan ingin conversation sama kita. Seakan-akan Tuhan ingin punya hubungan sama kita. Karena kalau muka manusia ditaruh di muka belakang, omongan saya dari dalam. Saya merenungkan kalimat kenapa Allah menaruh muka manusia di depan. Kenapa Allah menaruh wajah saudara dan saya di tata suci Allah. Bilang kiri kanan saudara, katakan muka kamu ada di tata suci Allah. Muka kamu ada di tata suci Tapi Allah. saudara bilang masa sih, saya juga gak yakin tadi. Tapi gini, muka kita ada di billboard aja, Epina minta ampun. Muka kita ada di Times Square, Cibubur. Kita bangganya betul tidak? Muka kita ada di iklan. Kita udah bangganya minta ampun. Can you imagine? Di tata suci Allah, di tempat the most holy, di tempat yang paling kudus, di tempat di mana kejahatan gak bisa masuk, muka manusia, muka saudara dan saya ditaruh oleh Allah. Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan ke saudara dan saya? Kalau saudara lihat dari Kejadian sampai Wahyu cuma satu, Alkitab kalau diperas cuma satu. Allah mau dekat sama umatnya. Amin. Allah mau dekat sama kamu. Allah mau dekat sama kamu. Mari kita buka dasar firman Allah. Dan kita lebih dalam lagi menggalinya Bapak Ibu. Kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-14. Sama-sama yuk kita baca kerinduan kekuningan. 3, 2, ya. Firman itu menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. kata diam dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata berkemah, tinggal bersama. Bahasa gampangnya Tuhan dekat, Tuhan mau ada di manusia, Tuhan mau ada di hidup manusia. That's why dia jadi manusia. Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik muda, teman-teman jemaat Tuhan yang hadir pada sore malam hari. Tuhan mau dekat sama kita. Tuhan mau dekat sama kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang elit, Tuhan kita bukan Tuhan yang eksklusif, Tuhan kita bukan Tuhan yang datang dari dunia menebus dosa manusia dan dia daerah di surga. No, enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang punya jarak sama jemaat. Kalau saudara datang ke Bekasi, datang ke Kelapa Gading, kalau saudara tiba ada pagi, saudara masih menemui saya nyalamin semua jemaat. Semua saya alami. Dari mulai yang lihat saya sampai yang gak lihat saya. Dari yang pakai HP, saya kasih tangan saya, dipegang tangan saya sambil main HP. Tangan saya dipecet-pecet sama dia. Kayak saya WA bagaimana ini? Dari mulai anak kecil saya salamin. Kenapa saya salamin jemaat? Kenapa? Mau dekat. Kalau saya sebagai gembala mau dekat. Saya nggak mau gembala nggak bisa ditemui sama jemaat. Saya nggak mau gembala nggak bisa diajak foto
hadir dalam bentuk yang dekat dengan kita. Allah dalam tanda kutip menyederhanakan dirinya agar kita yang terbatas bisa mengenal Allah dengan intim dan personal. Kapan? Ketika Yesus jadi manusia. Amin. Bagi orang di luar kekristenan, Allah jadi manusia kelemahan. No, justru itu kekuatan orang Kristen. Bahwa Allah jadi manusia. Kalau manusia jadi Allah itu masuk, betul apa tidak? Tapi Allah jadi manusia mau jadi apa kek? Dia Allah. Yang ngerti bilang amin dulu. Itu kekuatan adik-adik muda. Itu kekuatan jemaat Tuhan. Allah jadi manusia. Kenapa? Karena Allah mau dekat sama kita. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, di antara Adam dan Hawa di Taman Eden, Alkitab saya bilang setiap hari mereka berbicara, bercakap. Setiap hari mereka mengobrol. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah nggak nyerah sama manusia. Alkitab saya bilang Allah taruh tampuknya di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika manusia lebih jahat lagi, Allah nggak nyerah sama manusia. Alkitab saya bilang Allah datang dalam wujud Yesus. Bahkan ketika manusia menyalibkan Yesus, Allah nggak nyerah. Dia beri Allah Roh Kudus tinggal di tengah-tengah. Amin. Allah tadi malam ketika dia kembali ke dekatan Allah akan saya ke proses kedekatan. Ada orang yang belajar teologi, saya selesai. Kok hati saya mengambil untuk bisa ajarkan jemaat. Kemarin di doa pengerja para worship team, saya bersyukur di dalam worship team nanti nyanyi, nyembah harus punya hubungan sama Tuhan. Karena kalau nyembah nggak punya hubungan cuma karaoke. Betul apa? Ada banyak orang di luar sana bukan orang Kristen nyanyi lagu gereja. Tuhan pasti, tapi hijau. Apakah mereka percaya pada Yesus? Ke gereja tanpa punya hubungan sama Tuhan. Kamu bukan orang pintar, bukan orang hebat, kamu orang bodoh. Amin. Maaf ya, siapa yang mau hebat dulu? Siapa yang mau maju? Siapa yang capek hidup? Saya capek itu sudah. Saya visi sama anak-anak saya akan menjadi aneh kalau wajah saudara di sini. Wajah istri sama anak saya. Karena bagi saya ini the most important thing in my life. Lebih penting daripada pelayan. HP saya, keluarga saya. Kenapa? Saya bangga sama mereka. Kalau Tuhan punya tab, maka prerogatif ini harus dilakukan. Amin, gak yakin. Amin. Tuhan punya dompet, dompetnya dibuka. Sudah ada di sana. Tuhan punya Instagram, maka feeds-nya, story-nya, selalu berpas. Tuhan punya kalender, maka ulang tahun saudara. Sebagai contoh, sebenarnya. Lagi di mana? Foto deh. Siapa yang ulang tahun 9 Juni? Kita tahu. Kalau Tuhan punya kalender, lagi 9 Juni. Ulang tahun. Siapin surprise. Asik. Wih.
rezeki. Gereja kita lagi melakukan doa puasa 10 hari yang ketiga. Kami pun para pendeta puasa sampai hari ini. Ada kalanya hidup ini kamu cuma doa terus. Kita bilang dosa terbesar manusia keserakahan, kesombongan, nafsu. Serakah, sombong, nafsu. Bagaimana cara mengalahkan 3 hal ini? Matius 6 bilang demikian. Mengalahkan serakah, dalam Matius 6 bilang dengan memberi. Memberi adalah obat dari keserakahan. Mengalahkan yang namanya sombong, pride, dengan berdoa. Karena orang yang tidak berdoa adalah orang yang paling sombong. Mengalahkan nafsu adalah dengan berpuasa. Dengan ibu muda yang belum pernah coba puasa, coba puasa. Yang lagi dari pasangan hidup, coba puasa. Pak, gimana puasa orang Kristen, Pak? Malam terakhir, jam berapa itu? Jam 8, jam 9 makan terakhir. Besok buka jam berapa? Terserah. Bisa jam 1. Jangan jam 10, itu Sama juga. itu namanya IF. Jam 1 boleh, kalau kuat. Lebih kuat lagi jam 6. Mukanya pas begitu. Kurangin main TikTok, kurangin main Netflix, kurangin main Instagram, kurangin. Makan siang, orang buka lunchbox-nya, kamu juga buka lunchbox-nya. Mereka makan, kamu buka lunchbox kamu makan. Makan itu, bukan kau makan itu ini otak. Sudah buka. Coba ya. Jam makan siang orang makan begini. Kadang-kadang Kayak adik. hari ini saya saya nggak pakai poin, nggak pakai apa. Terus bilang kadang-kadang kita terlalu lepo, kemana, coba deh. Chill bos, santai, chill. Ya. Tenang dia mati. Mari kita lihat sebuah ayat dari Yeremia 12 ayat 3 saya akan segera selesai. Harus kita akan ditutup. Sekarang mau melihatnya sama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-13. 3, 2, ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, saya nggak pernah ketemu orang mencari Tuhan sungguh-sungguh, cuekin. Saya nggak pernah ketemu orang mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dengan cuekin. Saya nggak pernah ketemu orang yang dia cari Tuhan dengan segenap hati, nangis, saya bilang Tuhan, nyatakan jalanmu. Saya nggak pernah dengar Tuhan cuekin. Dan selalu saya dengar orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Kamu boleh merasa kamu nggak layak, nggak pantas. Kalau pendeta saya nggak serohani itu mulai dari malam ini. Kalau pendeta saya nggak sedekat itu sama Tuhan mulai dari malam ini. Malam ini nanti sampai di rumah set up. Kita kalau ketemu sama orang, kalau orang ajak kita ketemu, pertanyaan kita kan cuma 2. Di mana dan kapan? Jam berapa? Betul tidak? Di mana dan jam berapa? Saudara ajak saya ngopi. Saudara ajak di mana? Kapan? Kapan itu jam berapa? Begitu juga dengan Tuhan. Saudara yang ingin dekat sama Tuhan, set apa itu? Atur waktu. Di mana? Di rumah. Ada ruang doa nggak di rumah? Pak pendeta saya kos-kosan, ya udah. Ya udahlah. Ya. Saya di kos-kosan ini bingung. Tapi di tempat tidur nggak bikin ruang doa. Jam berapa? Komit sama Tuhan. Jam 10 malam. Mau ada angin laut, mau ada Inter versus PSG,
kosong. Kalah sudah begini amat lah. Mau apa kek jam 10? Tapi kalau kau jam 10 doa, jangan 9:59. Kau masih sibuk, masih mau nyanyi. Tuhan hadir di atmosfer yang dipersiapkan. Kau sudah pikir kenapa saya suruh pemain keyboard main? Bisa aja. Karena atmosfer itu bangun. Saudara kalau yang suka refleksi biji kaki, saudara jatuh ke refleksi, pasti kan masuk ke dalam gelap. Betul tidak? Apa yang biji kaki kan? Pasti gelap kan? Sampai pasti musiknya lagu-lagu instrumental. Kadang suara sungai. Betul lah. Saya nggak pernah masuk ke refleksi lagu rock. Cahaya bulan menemani aku. Kita dari luar, mindset kita udah di set up. Kenapa orang kalau tempat biji udah lepas aja? Betul sih gitu. Nyampe dikasih air hangat tuh, dikasih garam, cabai, bawang, Ya, masak bapak. mau dimakan. Dipijit, ditanya, dipegang, tentunya kaki kita bukan kaki dia. Kuat nggak? Cukup. Bangun-bangun. Apa yang kita udah nangis semua. Kalau acara mereka itu udah pacaran, mobil pasti udah mau. Gak mungkin di mobil kuda lah. Ini mobil agak romantis. Mari kita lihat ayatnya. Saudara sama-sama bilang sama saya, ketawa boleh. Oh, boleh. Pikir. Pikir. Mari kita mengkhotbah 8 ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dua dan ketiga. Atau ayat yang ketiga saja kita baca. Ketiga, dua ayat. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Orang kalau ketemu sama Tuhan, kalau usah angkat tangan tadi lucu, bagaimana kehidupan doa. Kalau tiap hari doa cuma 5 menit, kenapa bos? Saya nggak pernah ketemu orang mengisi spek karena 5 menit tiap hari. Nggak ada orang pintar karena 5 menit tiap hari. Kalau kamu cuma 5 menit sama Tuhan tiap hari, karena stres, kecewa. Saya pernah ketemu banyak adik-adik muda, pendeta-pendeta muda bersama saya. Kak, ajarin nih, dia bisa jadi pendeta kayak apa. Saya ajarin sama mereka, punya waktu untuk dilatih. Oh, tapi gimana Kak, biar lucu, dia lucu. Yang mereka incar, cuma pencapaian yang mereka incar. Mereka lupa, kalau mereka punya relationship sama Tuhan, maka dengan sendirinya glory to God. Orang bilang sama saya, oh ide mah enak buka gereja dalam waktu setahun jemaat udah 5.000, 6.000 karena pembicara terkenal, karena buka di mall makanya ramai. Saya bilang sama dia, mau pembicara terkenal kek, mau buka di mall kek, tempat strategis kek, kalau Tuhan tidak suruh saudara melalui Roh Kudus datang kemari, nggak akan datang. Betul apa tidak? Saudara itu bukan karena pembicaranya terkenal, saudara bukan karena tempatnya. Ada banyak gereja sekitar sini. Saudara turun beberapa lantai ada gereja. Saudara turun ke mall lantai 3 ada gereja. Saudara jalan sedikit lewat Semanggi ada gereja.
orang semua puasa. Sesama istri doang. Tuhan masih tahu. Dikasih gitu. Tuhan bawa kemana gitu. Malamnya sebelum tidur saya selalu bilang Tuhan ngomong sama kami. Oke, saya mimpi istri saya hamil. Saya sama Amanda, saya mimpi nanti bisa disakit kamu kan? Saya lagi minta sama dia supaya pengen anak perempuan. Oh, bagus. Iya, kan belum ada. Masih lego halus. Ya kan? Nah, itu adalah aku hamil dan langsung rojo. Takut ya? Wih. Anak keluar, saya bilang saya kucing. Nggak, tapi saya semua anak masuk dia. Dan kalau mimpi saya dari malam, hari lalu, mungkin malam ini anak saya pas ini kasih nama. Dari presiden Tuhan kalau hamil gimana cara ada Spesial banget. Amin. Abang juga kalau bikin spesial kayak iya ini sekarang. hari Jumat yang malam kita kosa. Gak ada ujian. Saya minta sama WL-nya nyanyinya gak usah pakai lagu. Lagu apa yang buat tahu di hati. Jadi mereka nanti bisa sejam pokoknya free to worship. Itu apa? Free to worship. Entah sampai bebas. Gak usah lihat waktu. Hari Jumat malam kampus. Bekasi. Kita lupa bebas kok. Pokoknya nggak sadar bagaimana apa lagi. Sebuah lagu yang dia miliki. Setelah lagunya bisa dicoba. Mau dekat dengan umatnya yang datang mencari wajahnya. Bersama